Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Halo. Iya, puji Tuhan kita bisa bertemu malam hari ini dalam hadirat Tuhan. Saya percaya karena kasih kebaikan Tuhan, amin. Mari kita teduhkan hati kita persiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya saat ini Tuhan memulihkan keadaan kita dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita, amin. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu yang melimpah dalam kami, Tuhan. Sampai detik ini kami masih boleh memuji menyembah Engkau, masih boleh menghirup nafas kehidupan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami selama kami hidup di dunia ini, Tuhan. Mari Roh Kudus, dimanapun kami berada saat ini, Engkau menjamah, Engkau mengurapi, Engkau memberi ketenangan, Engkau memberikan damai sejahtera, sehingga hati kami, Tuhan, bisa sepenuhnya fokus untuk memuji menyembah Engkau saat malam hari ini. Roh Kudus berkaryalah. Haleluya Yesus. Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami, Yesus. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan Abba Bapa, Abba Bapa, Kau selamanya bagiku. Katakan ku naikkan syukur
Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya, Pak, kedengaran saya, Pak? Ya, kedengaran, Pak. Oke. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih kalau kami boleh membawa setiap hati kami boleh membawa setiap hidup kami kepadamu. Kami mengambil waktu untuk memuji, mengucap syukur, dan juga untuk menyembah-Mu. Terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang akan beracara dan Engkau yang akan memberi kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan bukan sebagaimana yang kami ingin mengerti, tetapi sebagaimana yang Engkau ingin untuk kami mengertinya. Terima kasih sekali lagi, dan kami menyerahkan acara selanjutnya, waktu selanjutnya hanya kepadamu. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kepada kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pak Sebuan mau berkata-kata dulu? Langsung saja karena Pak Andre udah bukan orang asing. Oh, oke. Ya, silakan Pak. Iya, shalom. Oke, sekali lagi saudara-saudara dimanapun saudara berada, ya saya bersyukur bisa bertemu lagi dengan saudara di dalam pertemuan Zoom ini. Dan mungkin beberapa di antara saudara sudah tahu, saya tidak berada di Indonesia, tapi saya sedang berada di Thailand. Dan ya puji Tuhan, Tuhan memang bekerja di berbagai tempat, ya termasuk di Thailand ini. Walaupun seperti yang saudara ketahui bahwa memang masih banyak pembatasan akibat dari situasi COVID ini. Tapi beberapa jemaat sudah menyadari bahwa tidak bisa menunggu sampai katakanlah COVID itu hilang ataupun sangat berkurang. Pekerjaan Tuhan tidak bisa ditunda-tunda, oleh karena itu beberapa gereja mulai bangkit dan mulai kembali melakukan aktivitas seperti biasa, sekalipun masih ada pembatasan-pembatasan. Dalam arti mereka mengadakan pertemuan, mereka memberitakan Injil, mereka melakukan penyembahan dan sebagainya. Nah, saya percaya bahwa kita juga sebagai gereja Tuhan, ya kita bukan berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari sorga, dan kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan harus selalu dilaksanakan. Nah, apa yang mau saya bagikan pada malam hari ini, ya tetap berkaitan dengan doa. Saya akan membaca dari Lukas pasal yang ke-18. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang, dan secara khusus berbicara tentang bagaimana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi di sini bukan hanya berdoa, tetapi tidak jemu-jemu. Kita seringkali menjadi jemu di dalam berdoa, biasanya karena kita tidak melihat jawaban doa, atau doa kita tidak dikabulkan secara langsung. Kita sudah menunggu, tetapi doa kita tidak dikabulkan. Kita tidak melihat adanya jawaban terhadap doa kita. Sehingga akhirnya kita menjadi jemu berdoa. Tapi Tuhan mau supaya kita jangan menjadi jemu di dalam berdoa. Kalau sampai hal pengabulan daripada doa kita itu tidak terjadi secara cepat, itu bukan tanpa alasan. Allah bukanlah Allah yang sengaja memperlambat untuk memberikan jawaban atau untuk mengabulkan ketika kita berdoa. Allah tidak, istilahnya tidak iseng, tidak memang sengaja berlambat-lambat, tetapi kalau terasa bahwa jawaban doa kita itu
tidak segera datang atau lambat datangnya, itu pasti karena ada alasan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus setelah itu dia memberikan perumpamaan ya tentang hakim yang tidak benar, yang didatangi oleh seorang janda minta supaya perkaranya itu diadili. Pertama, hakimnya itu tidak menggubris si janda itu, tapi akhirnya hakim itu karena janda ini terus datang kepada dia minta supaya perkaranya diadili. Nah, hakim yang lalim ini pada akhirnya mau mengabulkan apa yang menjadi keinginan janda tersebut. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, perhatikan di situ, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan Yesus melanjutkan ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi dengan kata lain, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang hakim yang lalim dan janda yang minta supaya perkaranya diadili oleh hakim ini, itu kita lihat bahwa pada awalnya si hakim itu sama sekali tidak mau mendengar permintaan si janda itu. Dia sama sekali istilahnya tidak menggubris apa yang diminta oleh janda itu. Tapi pada satu ketika hakim itu berkata kepada dirinya sendiri, kalau aku tetap tidak mau mengambil perkara atau mengadili perkara yang si janda ini minta untuk dia adili, si janda ini akan terus datang mengganggu dia, begitu. Ya, karena itu supaya dia berhenti untuk tidak mengganggu saya, ya sudah sekarang saya dengarkan dan saya urus perkaranya dan saya mengadakan pengadilan terhadap perkara itu. Nah, itu adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengambil perbandingan antara apa yang dilakukan sikap si hakim itu dan bagaimana si janda itu yang terus-menerus datang kepada hakim itu. Dia memberi perbandingan tentang bagaimana kita ini sebagai umat Tuhan harus terus-menerus berdoa kepada Dia. Tentunya Allah itu bukanlah seperti hakim yang lalim itu. Maksudnya, kenapa Tuhan Yesus mempergunakan perumpamaan hakim yang lalim itu adalah untuk mengambil perbandingan kalau hakim yang lalim saja dikatakan dia tidak takut akan Tuhan dan tidak peduli kepada sesama manusia, pada akhirnya dia menyerah. Karena si janda ini yang terus-menerus datang kepada dia, minta supaya perkaranya itu diadili. Akhirnya hakim yang lalim, yang tidak takut kepada Allah, yang tidak peduli kepada manusia, saja akhirnya dia menyerah dan akhirnya mau mendengarkan permintaan si janda itu. Apalagi Allah kita yang peduli kepada kita, bukan seperti si hakim itu yang tidak peduli kepada sesama. Bukan seperti hakim itu yang tidak takut akan Allah. Allah kita itu Allah yang adil. Artinya, tentunya dia adalah pribadi yang paling tinggi, dia tidak takut kepada siapa-siapa, tetapi dia itu akan setia kepada prinsip atau hukum yang dia buat sendiri. Dia tidak mungkin langgar itu. Jadi dia itu akan setia kepada hukum-hukum yang dia buat sendiri, ditambah dia juga peduli kepada manusia, peduli kepada umatnya. Nah, kalau hakim yang lalim aja pada akhirnya akan mendengar permintaan si janda itu, apalagi Allah yang memang peduli dan dia setia kepada hukumnya akan mengabulkan, mendengarkan doa kita. Sekalipun tampaknya di awalnya sepertinya seolah-olah dia tidak mendengarkan doa kita. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kalau sampai waktu kita berdoa, kita minta kepada Allah dan kita tidak melihat adanya jawaban atau pengabulan doa yang segera,
itu pasti ada alasannya. Bukan karena Allah mengulur-ngulur waktu, bukan karena Allah itu berlambat-lambat. Itu pasti ada alasannya. Nah, kita tahu bahwa yang disebut dengan berdoa, doa itu sebetulnya begitu sederhana sehingga setiap orang, bahkan anak kecil juga bisa melakukannya. Tetapi di sisi lain, doa ini merupakan sesuatu yang dikatakan seperti rahasia Allah di mana yang begitu dalam, sehingga kita juga tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan berani mengaku bahwa dia sudah menguasai segala ilmu tentang berdoa atau tahu bagaimana berdoa dengan benar gitu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang saya rasa berani mengklaim kalau kita tuh sudah jadi ahli di dalam berdoa. Sehingga setiap kali kita berdoa itu selalu dijawab, dan bukan hanya dijawab, dijawabnya cepat sekali. Nah, pasti tidak ada di antara kita yang sudah menguasai seluruhnya tentang bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Allah. Jadi di satu sisi, sesuatu yang sangat sederhana, anak kecil pun bisa melakukannya, tapi sesuatu yang begitu mendalam dan ada misteri di dalamnya, sehingga kita tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah menguasai seluruh hal tentang berdoa ini. Nah, yang kita mau selalu di dalam kita berdoa adalah doa kita dikabulkan dan dikabulkannya segera. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara di sini, ya, oleh Pak Niko di sini adalah kita ingin mendapatkan doa terobosan, dengan kata lain, bukan hanya doa kita dikabulkan, tapi doa kita dikabulkannya dengan cepat. Tidak harus doa kita itu dikabulkannya lambat, karena kalau lambat, bagaimana kita tahu apakah doa itu akan dikabulkan, tapi lama waktunya, atau doa itu sama sekali tidak akan dikabulkan. Kita tidak akan pernah tahu kalau ternyata kita harus menunggu terlalu lama. Maka itu kita mau belajar bagaimana supaya begitu kita berdoa, kita bisa mendapatkan jawaban daripada doa itu dengan cepat. Nah, untuk kita bisa mengalami doa ini semakin berkuasa, sebagaimana yang saudara tahu di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya, yang kita istilahkan sebagai doa yang doa yang membuat terobosan. Nah, kita mau belajar tentang bagaimana supaya doa kita itu bukan hanya dikabulkan, tetapi dikabulkan secara segera. Nah, karena tadi dari perumpamaan yang sudah saya bagikan kepada saudara-saudara, di situ sebetulnya Allah itu tidak ingin mengulur-ngulur waktu di dalam menjawab doa kita. Allah itu tidak ingin berlama-lama untuk menjawab doa kita. Kalau sampai terjadi bahwa kita itu sepertinya lama sekali di dalam melihat jawaban doa buat kita, itu pasti ada alasannya. Nah, di dalam kita berdoa, itu saya bagi menjadi tiga golongan. Ada yang disebut doa yang salah, ada yang disebut dengan doa yang benar, dan ada yang disebut dengan doa yang sempurna. Kalau doa yang salah, itu sudah pasti tidak akan dijawab. Apakah dalam Alkitab ada ayat yang menunjukkan bahwa kita bisa berdoa dengan salah? Ada, saudara. Di Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat, saya akan bacakan buat saudara. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya bacakan sekali lagi, atau kamu berdoa juga, jadi benar-benar berdoa, bukan tidak berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, dengan kata lain doanya tidak dikabulkan. Mengapa? Karena kamu salah berdoa. Kenapa berdoanya salah? Sebab kamu berdoa meminta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan
hawa nafsumu. Jadi ada yang disebut dengan salah berdoa atau doanya salah. Akibatnya doa ini sama sekali tidak dikabulkan oleh Allah. Doa ini menjadi salah bukan karena apa yang diminta, tapi motivasi hati kita dalam meminta. Motivasi hati kita dalam meminta ini menjadi salah karena motivasinya adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Kalau saudara minta kepada Allah untuk Allah menyediakan uang buat saudara, nah saudara bukan hanya apakah minta uangnya itu salah atau tidak, ya tidak gitu. Tapi alasan saudara minta Allah itu menyediakan uang buat saudara, itu yang menentukan apakah nanti saudara itu berdoanya dengan benar atau dengan salah. Kalau motivasi saudara dalam meminta uang ini adalah untuk memuaskan hawa nafsu saudara, ya itulah yang disebut dengan motivasi yang salah. Sehingga sekalipun yang diminta itu benar, tapi karena motivasi di dalam memintanya tidak benar, maka doanya menjadi salah, dan doa yang salah ini tidak dikabulkan. Nah, ini adalah salah satu hal yang sering kali menjadi penghalang mengapa doa kita itu tidak dikabulkan, karena ada motivasi yang salah. Nah, tidak tahu itu bahwa motivasi dalam kita meminta itu salah. Seringkali kita motivasi yang tidak disadari. Seringkali kita sendiri menyadari motivasi yang sesungguhnya di dalam kita berdoa kepada Allah. Jadi kita berdoa, dan kita mengira bahwa doa kita sudah benar, tapi kenapa nggak dijawab-jawab gitu. Ternyata ada motivasi yang salah yang kita tidak sadari. Dan sebagaimana yang saudara mengerti, motivasi itu seringkali tidak kita sadari. Tapi Allah melihat motivasi itu. Kalau memang ada yang salah motivasinya, ya itu yang menghalangi dari doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi ini adalah satu jenis doa yang dikategorikan menjadi doa yang salah, yang tidak dikabulkan. Itu doa yang lahir dari motivasi atau dari tujuan hati yang keliru. Nah, doa yang seperti ini bukan hanya lama dijawab, ya tidak akan dijawab karena memang salah berdoa. Doa yang kedua adalah doa yang benar. Nah, doa yang benar itu doa yang lahir dari motivasi yang baik. Dari bukan hanya yang dimintanya sudah benar, tetapi motivasi di dalam memintanya juga sudah benar. Tadi saya sudah katakan bahwa mengapa Tuhan Yesus berkata, minta apa saja, karena persoalan dikabulkan atau tidak dikabulkan itu bukan kepada apa yang diminta, tetapi lebih ditentukan oleh bagaimana kita memintanya ataupun alasan kita memintanya. Motivasi hati yang mendasari, yang mendorong kita meminta sesuatu di dalam doanya itu yang lebih menentukan. Bukan kepada apanya yang diminta. Sebab apa yang diminta itu Tuhan sendiri katakan minta apa saja begitu. Nah, yang menentukan adalah motivasi hati kita. Nah, kalau motivasi hati kita sudah benar, maka Alkitab memberikan jaminan bahwa doa kita pasti dijawab. Nah, tapi sekarang ada persoalan. Ya, pasti dijawab, tapi kapan dijawabnya begitu. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan jawaban itu begitu cepat, tapi juga kadang-kadang atau bahkan lebih sering kita harus menantikan, harus menunggu untuk kurun waktu yang relatif lama untuk bisa mendapatkan jawaban doa itu. Nah, tadi saya katakan kalau sampai harus menunggu terlalu lama, kita nanti akan diperhadapkan kepada satu keadaan. Ini doa saya ini salah atau benar? Karena kok nggak dijawab-jawab. Nah, kalau salah ya saya mau berdoa sampai kapanpun ya tidak akan dijawab.
Tapi kalau benar, kenapa nggak segera dijawab? Nah, jadi kalau jawaban doa itu datangnya terlalu lama, kita akan diperhadapkan kepada dua kemungkinan ini. Apakah doa saya itu memang salah sehingga sampai sekian lama pun tidak dijawab-jawab dan mungkin akhirnya tidak akan dijawab sama sekali? Atau saya ini sudah benar tapi saya harus menunggu, harus sabar menunggu sampai kapan waktunya? Nah, kita seringkali tidak tahu gitu, apakah memang doa kita itu salah sehingga memang tidak akan pernah dijawab, atau doa kita sudah benar tapi kita harus sabar menunggu jawabannya. Oleh sebab itu, kita harus belajar bukan hanya berdoa dengan benar, tapi kita harus belajar berdoa dengan sempurna. Ini hanya istilah saja untuk supaya saudara bisa membedakan antara yang benar dengan yang sempurna. Nah, sekali lagi, yang menentukan apakah doa itu salah, benar, atau sempurna itu bukan apa yang, tetapi motivasi hati kita. Apa yang menjadi alasan, apa yang mendasari kita meminta sesuatu kepada Allah ini, itu yang membedakan doa ini menjadi benar atau doa ini menjadi sempurna. Kalau motivasinya begitu egois, hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, nah itu yang disebut doa yang salah. Kalau motivasinya bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, karena pertama memang kita membutuhkan, kedua kita juga mungkin peduli kepada keluarga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang kita membutuhkan, keluarga kita membutuhkan, gereja kita membutuhkan, teman-teman kita membutuhkan. Nah, memang ada sebuah kebutuhan, bukan lagi kepada hawa nafsu atau keinginan, tapi kebutuhan, itu sudah motivasi yang benar. Nah, tapi motivasi yang benar ini, itu seringkali belum cukup untuk membuat doa kita dijawab dengan segera. Dijawab sih pasti dijawab, karena benar gitu. Tapi yang jadi persoalan di sini bukan masalah dijawab atau tidak dijawab. Dijawabnya itu cepat atau lambat. Kalau saudara ingin doa saudara itu dijawabnya bukan hanya sekedar dijawab, tapi dijawab dengan cepat atau segera, saudara harus belajar berdoa dengan sempurna. Apa yang dimaksud dengan berdoa dengan sempurna di sini? Berdoa dengan sempurna di sini itu artinya kita bukan hanya memiliki motivasi di dalam kita berdoa, itu bukan motivasi yang keliru, yang egois, bukan hanya juga berhenti kepada motivasi yang hanya sekedar baik. Artinya kalau sekedar baik itu, Tuhan, saya ini memang butuh ini. Tuhan, keluarga saya membutuhkan ini. Tuhan, gereja saya membutuhkan ini. Nah, biasanya kita berdoa itu tidak akan lepas dari diri kita sendiri ataupun dalam lingkup orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kenal dengan kita, yang menjadi bagian dari komunitas kita, entah itu keluarga, entah itu kelompok, entah itu gereja. Doa ini menjadi sempurna kalau pertama, motivasi kita ini bukan hanya baik, tapi motivasi ini saya katakan berkorban. Jadi bukan hanya sekedar motivasi yang baik, tetapi ada korban di dalam motivasi itu. Jadi didasari adanya sesuatu yang kita mau lakukan sebagai pengorbanan. Contoh, kita membutuhkan, ini hanya saya kasih contoh yang mudah untuk kita mengerti. Kita membutuhkan ada kebutuhan untuk kebutuhan sejumlah uang untuk keperluan kita, entah diri kita sendiri atau keluarga kita. Kemudian kita berdoa gitu. Nah, biasanya doa kita akan berhenti di situ, ya, untuk kebutuhan saya dan kebutuhan keluarga saya.
Nah, itu adalah motivasi yang baik karena saudara ingin bertanggung jawab buat diri sendiri dan juga untuk keluarga saudara. Tapi kalau saudara berkorban, motivasinya akan menjadi seperti ini. Saudara meminta sejumlah uang bukan buat saudara, bukan buat keluarga saudara, tapi untuk orang-orang yang di luar lingkup kecilnya saudara. Saya kasih contoh. Ini kalau tidak salah saya pernah mendengar tentang kisah seperti ini. Saudara datang ke gereja, katakanlah naik motor begitu, karena ya mungkin untuk menghemat biaya gitu. Saudara punya, ya misalnya saudara ada seorang suami, istri, kemudian ada anak, satu orang masih bisa naik motor gitu. Kemudian anak saudara bertambah, kemudian ya sudah susah untuk naik motor. Kalau naik angkot, makan waktu lama, dan kalau itu menjadi sesuatu yang rutin, itu malah akan menghamburkan biaya. Jadi saudara katakan minta mobil kepada Tuhan. Ya. Itu baik kan, karena kebutuhannya sudah memang menuntut gitu. Anak saudara udah 3, saudara dengan istri, naik motor nggak mungkin gitu. Anak-anak masih kecil, nggak mungkin disuruh naik motor sendiri. Saudara minta mobil. Saudara berdoa bersama-sama sekeluarga minta mobil supaya bisa ke gereja. 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kenapa kok nggak dijawab-jawab begitu? Nah, itu padahal nggak ada yang salah dengan minta mobil. Bukan untuk saudara gaya-gayaan, bukan untuk saudara, ini bukan soal gengsi, bukan. Ini kebutuhan. Tapi kenapa sepertinya doanya tidak kunjung dijawab? Doanya bukan salah, sudah benar, tapi belum sempurna. Kalau mau menjadi sempurna, sekali lagi, ini hanya contoh. Waktu saudara minta mobil, saudara tidak hanya berpikir untuk keluarga saudara, hanya karena saudara ini punya anak 3 dan nggak mungkin untuk naik motor dengan membawa anak 3. Saudara tidak berhenti sampai di situ yang menjadi motivasi saudara berdoa. Saudara bilang, Tuhan, kalau Engkau memberi saya mobil, ya bukan hanya sekedar untuk supaya saya dan keluarga saya mudah untuk pergi ke gereja yang memang cukup jauh jaraknya. Tapi kalau diberi mobil, Tuhan, saya akan jemput itu orang-orang yang tidak memiliki kendaraan sama sekali. Mereka harus 2 jam sebelumnya naik ojek, naik angkot, dan segala macam untuk ke gereja. Mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kendaraan. Itu saya lihat ada si A, si B, si C, ada 5 orang yang benar-benar membutuhkan untuk diantar jemput buat ke gereja. Kalau saya punya mobil, kalau engkau beri saya mobil, saya akan antar jemput mereka setiap hari Minggu. Itu orang-orang saudara tidak kenal gitu. Ya artinya cuma tahu begitu aja. Itu bukan keluarga saudara, bukan family, bukan saudara, bukan teman gitu. Tapi saudara lihat ada di gereja orang-orang yang seperti itu. Nah, dengan motivasi seperti ini, yang keluar dari diri saudara sendiri, yang keluar dari lingkup keluarga sendiri, keluar dari lingkup orang-orang yang saudara kenal, dengan kata lain, saudara ini bukan hanya berbicara meminta sesuatu demi saudara, tapi demi Tuhan. Demi kepentingan Tuhan, dan saudara di situ berani berkorban. Begitu saudara dikasih mobil, saudara siap berkorban untuk mengantar jemput mereka. Nah, inilah motivasi berkorban di dalam meminta sesuatu. Bukan hanya untuk saudara dan lingkup kecil saudara. Dengan doa yang seperti ini masuk ke dalam kategori doa yang sempurna. Dan ini yang akan membuat jawaban doa itu menjadi cepat, menjadi segera. Kalau benar itu pasti dijawab, cuman relatif lama dijawabnya. Saudara, kita tidak tahu gitu. Apakah akan lama atau akan sebentar. Kalau pengen dipastikan lebih cepat, lebih segera, saudara tidak bisa hanya berdoa dengan motivasi yang benar, tapi harus berdoa dengan motivasi yang mulia, yang berkorban.
inilah makanya kenapa Allah seringkali menunggu. Bukan dia berlambat-lambat atau mengulur-ngulur waktu, dia menunggu supaya motivasi hati kita itu bukan hanya jadi benar, tetapi kita menembus kepada motivasi yang tadi saya katakan sebagai ada pengorbanan di situ. Siap untuk berkorban begitu jawaban doa itu diberikan kepada kita. Seringkali kita hanya berpikir kita ingin jadi lebih nyaman, ingin jadi lebih mudah dengan adanya jawaban doa. Tidak pernah berpikir bahwa dengan dikasih jawaban doa, kita mau berkorban, melayani dengan berkorban. Nah, kalau kita mau membuka hati kita dan pikiran kita, tentunya bukan berdoa yang salah, sekalipun sangat disayangkan begitu banyak orang Kristen yang masih berdoanya egois, hanya memikirkan kepentingan pribadi, hanya untuk memuaskan hawa nafsu, sehingga doanya tidak dijawab-jawab. Begitu. Tapi saya percaya, saudara-saudara di tempat ini, ya saudara berdoa dengan motivasi yang baik, dengan hati yang benar, motivasinya tidak ada yang salah. Tapi mari malam hari ini saya ajak saudara untuk masuk ke dalam sebuah tingkatan yang lebih lanjut, karena kita di sini mau berbicara tentang doa terobosan. Jangan hanya berpikir untuk diri saudara sendiri atau keluarga saudara sendiri atau kelompok kecil saudara sendiri. Mari kita perluas pandangan kita, ruang lingkup kita, supaya itu juga mencakup orang-orang yang katakanlah tidak menjadi bagian dari kita. Ya tidak kenal, bukan saudara, bukan teman, tetapi itu menjadi bagian daripada kepedulian Tuhan. Nah, dengan memiliki motivasi berdoa yang seperti ini, maka kita akan melihat jawaban doa kita itu menjadi semakin cepat. Saya tadi katakan, tidak ada di antara kita yang sudah menguasai tentang semua hal berdoa ini. Tetapi hal yang berdoa ini, yang sederhana ini, selalu masih ada rahasia-rahasia yang mungkin sampai saat ini kita belum terlalu sadari. Dan dengan mengerti rahasia-rahasia ini, maka kita akan menjadi lebih efektif dalam berdoa. Dan kita akan lebih melihat jawaban doa dengan lebih cepat. Bagaimana untuk kita ini bisa memindahkan kalau kita selama ini berdoa dengan salah, kan kita tidak menyadarinya. Bagaimana dari berdoa dengan salah menjadi berdoa dengan benar, bagaimana dari berdoa dengan benar berpindah menjadi berdoa dengan sempurna. Oleh karena itu, saya ingin berikan satu dorongan ataupun satu tips buat saudara. Kalau kita berdoa, jangan lupa kita menyembah. Saya yakin saudara sudah tahu yang disebut dengan menyembah, tapi saya sekarang sedang membahas penyembahan di sini itu bersama-sama dengan doa. Doa dan penyembahan ini itu seperti tangan kita yang ada dua. Yang satu adalah doa, yang satu adalah menyembah. Saudara bisa bayangkan kalau tangan kita cuma satu, kita akan terbatas di dalam melakukan aktivitas dengan satu tangan. Kita membutuhkan dua tangan sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih mudah karena ada dua tangannya. Kalau tangannya cuma satu, mungkin bisa tapi berat dan tidak mudah begitu. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan dua-duanya, berdoa dan menyembah. Secara khusus, saya mau mengatakan di sini bahwa menyembah itu penting untuk memurnikan motivasi. Kalau kita berdoa, kita itu bergantung kepada Tuhan. Meminta sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita menyembah, kita tidak meminta sesuatu, kita mau supaya motivasi hati kita dimurnikan. Kalau tadinya salah jadi benar, kalau sudah benar disempurnakan. Jadi penyembahan itu memiliki kuasa untuk mengubah motivasi hati kita dari yang salah menjadi benar, dari yang benar menjadi sempurna. Penyembahan juga akan
membuka wawasan kita supaya wawasan kita itu jangan cuma sempit saja berbicara tentang aku, diriku, keluargaku, teman-temanku, golonganku, tapi akan menembus lingkup yang kecil itu dan akan memperbesar pandangan, wawasan, dan lingkup kapasitas motivasi hati kita di dalam berdoa akan mencakup orang-orang di luar lingkungan kecil kita. Dan itu akan menyenangkan Tuhan, itu yang akan membuat Tuhan mengabulkan doa kita dengan lebih cepat. Jadi biarlah pada malam hari ini ya kita belajar sedikit tentang doa yang sempurna dan bagaimana untuk menjadi sempurna itu berbicara tentang motivasi yang dirubah dari sekedar benar menjadi motivasi yang berkorban. Dan untuk supaya kita memiliki motivasi yang seperti itu, maka di dalam doa kita juga tidak boleh memisahkannya dari penyembahan. Berdoa berarti bergantung kepada Tuhan, kita tidak bergantung kepada diri sendiri. Menyembah berarti kita menyadari bahwa kita berasal dari Tuhan. Dengan kita menyadari bahwa kita berasal dari Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan akan bertambah. Dan kepentingan motivasi hati kita untuk bukan hanya mencakup diri sendiri tetapi mencakup juga kepentingan Tuhan itu akan tercipta. Jadi biarlah pada malam hari ini saya ingin sebelum saya akhiri saya ingin bawa saudara-saudara untuk beberapa menit 3-4 menit untuk meminta. Ya, saudara, saya ajak nanti mungkin sambil diiringi untuk menyembah Tuhan. Dari situ nanti saudara akan mendapatkan Roh Kudus yang akan menjamah hati saudara. Sehingga dengan semakin murni motivasi Ya, mungkin sinyalnya Pak Andre. Cek Pak Andre, apakah masih ada? Ya, Pak Andre keluar. Ya, mari kita sama-sama sambil menunggu hambanya, kita angkat satu pujian. Kita sama-sama seperti apa yang tadi difirmankannya, kita belajar untuk berdoa yang sempurna, artinya berdoa dengan penuh dengan pengorbanan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu penyembahan kita, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya.
kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan kepada kami semua. Dan biar saat ini Engkau yang memenuhi setiap kami, memberikan kepada kami satu motivasi yang diubahkan, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang motivasi hatinya salah di dalam berdoa, dan juga bukan sekedar motivasi yang benar di dalam berdoa, tetapi motivasi yang sempurna di hadapan-Mu, di mana di dalam diri kami ada kerelaan untuk berkorban, untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami atau lingkup kami yang kecil, tetapi untuk memperluas lingkup di dalam kami berdoa, dalam kami meminta sesuatu daripada-Mu. Mari Tuhan, saya minta kepada saudara-saudara ambil waktu 1-2 menit untuk minta supaya motivasi hati saudara dimurnikan pada malam hari ini. Sebelum nanti mungkin saudara akan berdoa di dalam permohonan-permohonan yang akan dinyatakan kepada Tuhan. Biar ada motivasi yang dimurnikan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami mengangkat hati kami. Kami membawa hati kami, termasuk sesuatu yang ada di dalamnya, motivasi yang mungkin terselubung. Kami bawa ke hadapan-Mu. Biar akan ada pemurnian daripada motivasi hati kami. Sehingga dalam kami berdoa, baik pada malam hari ini maupun pada waktu-waktu selanjutnya, kami didapati memiliki motivasi hati yang bukan salah atau keliru, dan juga bukan berhenti kepada benar, tapi kepada sesuatu yang dianggap sempurna di hadapan-Mu. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Mari Tuhan, berikan kepada setiap kami motivasi yang sempurna. Kami tahu itu bukan berasal dari diri kami, tapi hanya berasal daripada-Mu. Saat ini biar itu tercurah dimanapun saudara berada. Roh Kudus itu tercurah. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara itu mulai memancarkan kemurnian, memancarkan motivasi yang murni, yang benar di hadapan Tuhan, dan menyempurnakan hati saudara sebelum nanti saudara berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk waktu ini, dan kami mau memanjatkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya. Bapak Saudara, sambil kita nanti akan berdoa syafaat, jika Bapak Saudara malam hari ini ada yang rindu, ada permohonan-permohonan doa, boleh Saudara utarakan melalui chat, atau Saudara boleh open mic. Kita sama-sama akan sehati, kita akan sama-sama topang doa. Kita percaya malam hari ini kita mengerti sebuah kebenaran yang baru, bahwa motivasi kita dalam berdoa harus benar, harus yang sempurna. Mari malam hari ini kita praktekkan apa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Ada satu permohonan doa, nanti mungkin hambanya Pak Andre bisa didoakan juga, daripada Saudara Fani. Malam tolong doakan, daripada Ibu Fani, malam tolong doakan untuk Edi yang sedang sakit dan Elis yang sedang hamil dan sedang sakit. Terima kasih. Jadi yang doa pokok yang pertama adalah daripada Saudara Edi yang sedang sakit dan Ibu Elis yang sedang hamil. Ada lagi Bapak Saudara yang rindu ada permohonan doa? Boleh di-open? Ada. Boleh. Ada. Boleh Pak Yunus, boleh Pak. Itu Gin, namanya Gin. Gen ya Pak ya? Gin ya? Ya, Gin. Iya Pak. Lutut kaki yang kiri sama punggungnya yang sakit. Tolong doakan. Terima kasih. Baik. Ya, jadi saya minta hambanya Bapak Andre untuk berdoa daripada Pak Edi yang sedang sakit, Ibu Elis yang sedang hamil, dan Gin lutut kiri dan punggungnya yang sedang sakit. Silakan Pak. Haleluya. Mari saya ajak saudara-saudara untuk menyatukan hati kita. Ini berdoa bukan satu orang, tetapi setiap kita yang memiliki iman. Mari kita satukan hati kita dan iman kita untuk berdoa buat orang-orang yang tadi sudah disebutkan. Kami membawa untuk Pak Edi yang sedang mengalami sakit, dan kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah sempurna itu menjadi penyembuh buat Pak Edi yang sedang sakit. Oleh karena itu, dalam nama Yesus, sakit apapun yang diderita oleh Pak Edi saat ini,
jadilah sembuh. Dan juga untuk Ibu Elis yang sedang hamil, sekali lagi biar ada tangan Tuhan yang menjagai kehamilannya, memelihara bayi yang sedang dikandung di dalam rahimnya, sehingga seluruh proses kehamilan ini akan berlangsung dengan lancar. Tidak ada masalah sama sekali, kesehatan baik ibu dan anak bayinya tetap terpelihara di dalam Kristus Yesus. Dan secara khusus untuk Pak Gin yang lutut kirinya sakit, punggungnya sakit, Pak Gin. saat ini jadilah sembuh, lenyaplah sakit di lutut kirinya dan di punggungnya, enyah daripada tubuh daripada Pak Gin pada malam hari ini. Jadilah sembuh, Tuhan Yesus sudah memerdekakan Pak Gin, oleh karena itu Pak Gin benar-benar merdeka dalam nama Yesus. Ya, Ibu Gin di dalam nama Yesus dijadikan sembuh lutut kiri dan punggungnya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Saudara, ada lagi yang rindu untuk kita sama-sama satukan hati dalam berdoa. Kita percaya doa orang benar dan doa yang bersatu, maka Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Ada lagi mungkin Bapak Saudara, boleh doa daripada kelepasan, mungkin ekonomi, sakit penyakit, atau lain sebagainya, bisnis. Kita sama-sama sebagai keluarga Allah, kita sama-sama saling menopang doa. Boleh di open mic atau mungkin saudara bisa chat, kita sama-sama akan doakan. Ada lagi Bapak Saudara? Haleluya Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Ya, jika tidak ada, mari Bapak Saudara kita sama-sama malam hari ini berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk segala situasi yang ada dalam bangsa ini, agar pembelaan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan limpah atas bangsa ini. Saya mohon dengan hormat daripada Bapak Yanto untuk memandu, memimpin kita bersama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia dan kota ini. Silakan Pak Yanto. Bapak, kami bersyukur malam hari ini boleh membawa bangsa kami, boleh menangisi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk daerah-daerah konflik seperti di Papua. Ada penyerangan yang begitu brutal ke fasilitas kesehatan masyarakat. Kami berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada aparat keamanan sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang tepat kepada KKB ini. Kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi Presiden kami Bapak Jokowi. Hikmat-Mu Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini supaya dia boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Khususnya kami bersyukur karena beliau sudah berhasil memimpin pemberantasan COVID-19. Tapi beliau juga rendah hati mengingatkan kepada bawahannya supaya mereka tidak lengah dengan menurunnya penyebaran COVID. Kami serahkan ya Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh rakyat Indonesia supaya mereka tidak mudah terpapar oleh berita-berita hoax yang tidak benar, tapi mereka boleh menyaring dan mereka boleh memberitakan berita yang benar-benar terjadi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang tidak puas, mungkin karena kepentingannya terganggu, sehingga terus membuat gaduh bangsa ini. Tuhan ingatkan mereka melalui cara-cara Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami ya Tuhan, kota Bandung Raya di mana kami tinggal. Baik kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan juga Kabupaten Bandung Barat. Tuhan menolong para wali kota, para bupati, atau PLT bupati, biar
biarlah mereka diingatkan bahwa ada wali kota dan bupatinya yang kena OTT dan mereka harus berhadapan dengan KPK. Tolong Tuhan supaya Bandung Raya diberi keamanan dan para pemimpinnya belajar dari pemimpin terdahulu supaya mereka berhati-hati, mereka menyelenggarakan urusan negara dengan baik dan bertanggung jawab serta berintegritas. Berkati juga rakyatnya ya Tuhan, supaya kami diberi kesejahteraan oleh Engkau. Seiring dengan melandainya penyebaran COVID-19, Tuhan akan membangkitkan usaha-usaha rakyat, sehingga mereka yang kehilangan pekerjaan atau terganggu usahanya bisa bangkit kembali. Tuhan, kami mengasihi bangsa dan kota di mana kami tinggal. Tuhan akan menolong, dan Tuhan juga sudah menolong mereka. Terima kasih. Demi nama Kristus, kami membawa bangsa dan kota kami. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita angkat satu pujian lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Baik Bapak Saudara, masih adakah permohonan doa yang saudara mungkin akan kita sama-sama doakan? Boleh di open mic atau di chat. Haleluya Yesus. Ya, jika tidak ada, Bapak Saudara, kembali kami mengundang Bapak Saudara untuk kembali hadir Kamis depan di dalam momen doa terobosan. Kita percaya setiap minggunya selalu ada terobosan baru yang terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi, terobosan secara spiritual, kerohanian, dan lain sebagainya. Ya, kami banyak sekali mendapatkan kesaksian Bapak Saudara, beberapa orang mengalami banyak sekali terobosan. Jadi saya percaya, kita percaya semuanya, saudara dan saya, ketika kita setia akan mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Ya, jika tidak ada, itu saja mungkin sedikit pengumuman. Jika tidak ada, boleh hambanya Bapak Andre untuk menutup di dalam momen doa ini, sekaligus doa berkat untuk kita semuanya pada malam hari ini. Ya, boleh di open mic dulu Pak. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Sekali lagi, ucapan syukur kami hanya kepadamu, karena Engkau adalah sumber daripada segala sesuatu. Engkau yang memberikan, dan kami juga mau mengembalikan semuanya kepadamu. Engkau yang memberkati setiap kami yang sudah terlibat di dalam pertemuan Zoom pada doa terobosan malam ini, dan biar kami boleh semakin dibuat mengerti, dan kami bisa semakin berdoa, dan melihat jawaban doa itu bukan hanya datang, tetapi datang dengan segera. Dan kami bisa bersuka cita. Sungguh kami semua menjadi orang-orang yang mengalami doa terobosan. Oleh karena itu, biar pada malam hari ini, biar Bapak Ibu Saudara yang ikut di dalam pertemuan ini boleh mengalami damai sejahtera Allah, dan juga boleh mengalami iman yang semakin ditumbuhkan, juga pikiran yang semakin dibukakan, mengalami pencerahan yang lebih lanjut di dalam saudara semua berdoa kepada Tuhan, sehingga doa saudara benar-benar akan menjadi doa yang menggenapi, bahwa doa orang benar yang dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Dan sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan sendiri, bahwa adakah Allah akan mengulur-ulur waktu di dalam menjawab doa daripada umatnya yang berseru siang malam kepadanya.
Tentunya tidak, dan biar saudara boleh mengalami doa terobosan ini dalam hidup saudara. Damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.